Hai Nia. Ini abang serius sama Nia. Bang, lepasin bang. Tunggu. Bang, lepas. Ya. Lepasin. Tolong. Lepasin nggak? Tolong. Ya Allah, semakin hari penyakitku semakin parah ya Allah. Sudah hampir 4 bulan ini menderita penyakit seperti ini. Kasihan anakku sini ya, harus pedagang gorengan dari pagi sampai malam. Belum lagi kerjaan rumah yang banyak. Pak, Iya nih ya. Bapak kenapa? Oh, bapak nggak apa-apa kok, cuma batuk biasa. Tapi batuknya semakin parah, Pak. Enggak nih ya, ini batuk biasa aja kok. Oh iya nih ya, Iya, Pak. nanti jangan lupa ambil dagangan di rumahnya Pak RT. Iya, Pak. Ini juga Nia mau berangkat ke sana. Maaf ya Nia, saat ini keadaan Bapak seperti ini. Nia harus mencari nafkah untuk makan kita. Karena keadaan Bapak seperti ini. Gak apa-apa kok, Pak. Emang keadaan kayak gini. Kalau bukan Nia, siapa lagi, Pak? Yaudah, Pak. Mau pamit pergi dulu ya. Oh iya Nia, hati-hati ya nak. Iya, Pak. Assalamualaikum. Ya Allah, lindungi Nia anakku ya Allah. Dan lancarkanlah dalam usahanya ya Allah. Biar Pak RT juga merasa senang punya karyawan seperti dia. Sini ya kemana nih ya? Belum nyampe nih jam segini. Aduh. Ininya emang anak prihatin. Anak Pak Paul satu-satunya.
tanpa seorang ibu. Dia begitu rajin, hidup berdua sama bapaknya. Dia kerjanya gigih. Seharusnya kan seusia dia itu masih senang-senangnya gaul, nongkrong sama teman-temannya yang lain. Tapi dia sangat rajin anaknya. Salut saya sama dia. Nggak kayak anaknya Bu Usman, si Nisa. Lah, bocah mah ngelawan banget itu sama emaknya. Bapaknya sampai mati. Iya. Semoga tuh anak hidupnya makin berkah. Kalau dagang semakin semangatkan, ekonominya jadi lebih baik, lebih bagus lagi. Anak yang gitu rajin. Semoga dia dapat pendamping hidup yang bertanggung jawab, bisa nyenengin dia, nyenengin keluarganya. Lagi cuma hidup berdua-dua dengan bapaknya, Bapak Ul. Mudah-mudahan nih dapat suami yang ekonominya mapan, tanggung jawab dengan keluarga, bisa nyenengin dia juga. Kayaknya udah bangun belum ya jam segini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ya. Tulang dari tadi Pak RT tungguin. Ini duduk dulu ya. Ya, Pak RT ambil kuenya dulu. Terus semangat jualannya ya, walaupun agak sedikit panas dan terik mataharinya, pokoknya tetap semangat ya. ya Pak RT. Semoga aja gorengan hari ini laku dan habis ya Pak RT. Amin, mudah-mudahan. Nah ini ya, kalau nanti pas keliling ada warga atau anak muda, nah kan tuh biasanya tuh yang di depan agak rese tuh. Nah kalau dia rese atau minta jatah ke Nia direcokin dagangannya, nanti jangan sungkan-sungkan ya, lapor ke Pak RT ya. Iya Pak RT. Ya udah kalau gitu Pak RT, mumpung masih pagi, Nia mau lanjut dagang aja deh biar cepet habis dagangannya. Ya udah Nia, mudah-mudahan dagangnya laris manis. Iya. Mari Pak RT. Ya Nia. Gorengan Bu, gorengan. Ya. Gorengan.
Gorengan. Gorengan. Gorengan, Bu. Gorengan. Gorengan. Ya Allah. Ini gimana? Gimana bilangnya sama Pak RT? Ya Allah. Ya Allah. Jahat banget orang. Panas banget. Gorengan, Bu, gorengan. Kok sepi gini sih ya? Gorengan, Bu. Bu, gorengannya, Bu. Iya. Malah panas kayak gini lagi. Gorengan. Gorengan, Bu. Gorengan, Bu, gorengan. Gorengan, Bu. Neng, gorengan, Neng. Gorengan, Bu, gorengan. Gorengan. Iya, Bu, banyak. Gorengan. Gorengan apa ini? Ada banyak, Bu. Beli gorengan, Bu. Berapaan ini, Berapa Neng? ininya? 2.000-an. 2.000-an. Oh, boleh. Abang mau yang apa? mana? Ini aja dah. Ini. Ini boleh. Satu. Oke tuh. Yang mana ayo pilih? Satu aja. Satu aja. Iya. Ini 2000. Iya, 2.000 semua, Ini Bu. satu. Makasih. Ini uangnya. Iya, terima kasih. Wah, kayaknya kelihatannya enak nih gorengannya. Enak juga gorengannya. Kamu buat sendiri? Enggak, Bu. Dari Pak RT boleh ngambil. Boleh ngambil, tapi enak juga ya. Enak. Abang lagi, Bang. Iya, Pak. Cari aja doyan. Nia, mau dong 5 biji. Boleh. Ya, apa aja, Pak? Campur aja ya. Kasih cucurnya Nia. Cucurnya satu aja. Satu aja. Nah, ini nih. Ini. Dadar gulung tuh. Ini. Nah, sisa yang campur. Ini, Pak. Tapi maaf, Pak. Yang kemarin juga kan belum bayar. Apa mau sekalian aja bayarnya sekarang? Apa Nia? Yang kemarin-kemarin. Kapan gua utang Nia? Gua baru mau utang karang doang ini. Lu masih kecil aja lu. Suka nagih-nagih lu. Gua merasa utang juga. Kagak. Baru dagang segini aja lu udah berani-beraniannya lu. Ah Nia. Lu bikin malu gua di depan ibu-ibu aja lu. Sini. Sini. Ah. Pak, jangan. Gimana sih Bang Sata? Main pergi aja, kayak orang main bawa aja. Gimana ya? Oh, ibu-ibu udah belum ya belinya? Udah Neng. Duduk Sabar lagi ya. ya. Iya, Bu. Sabar, Bang Sata memang gak pernah kayak gitu. Nah, dirapihin. Nah, keliling lagi. Mungkin di tempat lain banyak yang beli. Permisi ya, Bu. Iya. Hati-hati ya, Neng. Iya, Bu. Gorengan, Bu, gorengan.
Gimana bilangnya ke Pak RT? Masalah tanpa satu pabrik sama kemarin-kemarin. Udah kehabisan cara buat nyari alasan lagi. Harus pakai alasan apa lagi? Ya, kenapa sih? Pelan-pelan kok jadi merenung seperti itu. Pasti ada masalah. Nia, kamu kenapa nak? Daganganmu sudah habis. Alhamdulillah Pak, laku. Tapi belum habis. Tapi Nia bingung dengan Pak Sata. Dia tadi ambil dagangannya lagi. Udah kelima kalinya dia ngambil dagangannya. Belum bayar-bayar. Sampai hari ini juga. Nia bingung Pak. Bilang ke Pak RT-nya harus gimana. Sudah, Nia tenang aja. Masalah Pak Sata. Biar nanti Bapak yang ngomong sama dia baik-baik. Karena masalah ini, biar menjadi masalah Bapak. Nia tetap dagang-dagang aja. Tapi Pak, takutnya kalau Bapak sama Pak Sata ngobrol, takutnya jadi malah ribut Pak. Sudah, Nia tenang aja. Ini urusan sesama orang tua. Barangkali aja kalau Bapak yang ngomong sama dia, dia akan membayar. Tapi kan Bapak tahu sendiri Pak, Pak Sata itu orangnya kayak gimana. Ya itu tergantung dengan omongan kita nanti nih ya. Niat Bapak baik kok sama dia. Mau nanyain hutang. Terus Nia mau lanjut dagang lagi. Iya Pak, nanti nih lanjut dagang lagi. Nih sekarang cuma istirahat sebentar aja. Ya udah, Nia fokus berdagang. Biar nanti Bapak yang ke rumahnya Pak Sata. Ya udah Bapak salin dulu. Bapak langsung ke rumah Pak Sata. Iya Pak, ya tuh Pak. Iya iya nak. Pak Sata tega-tegaan. Tahuan ya dagang. Pengen segitu. Pakai nggak dibayar. Diutangin lagi. Duh, biar saya temuin dia. Saya mau ngomong baik-baik sama dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sata. Pak Sata, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sata.
Halo. Maaf Pak Sata, saya kesini cuma mau nanyain utang gorengan Pak Sata. Baru gorengan. Buset deh, gue lagi enak-enak tidur. Berani-beraninya lu bangunin gua. Gara-gara utang. Masa lu tahu aja, gua utang mobil tuh jutaan tiap bulan gue bayar. Kagak berani nagih. Ini tibang utang gorengan 5.000, berani-beraninya nagih. Lu ngatain gua miskin? Kagak kuat bayar utang gorengan? Bukan begitu Pak Sata. Bukan gitu apanya? Hah? Sata, saya datang ke sini mau ngomong baik-baik Pak Sata. Memang Pak Sata mampu membayar angsuran mobil yang berjutaan. Tapi kenapa gorengan anak saya yang harganya 5.000 nggak mau dibayar Pak Sata? Murahan mana Pak Sata? Gorengan anak saya sama mobil ini pasti murahan gorengan saya kan? Kenapa nggak mau dibayar? Bol, gua bukannya kagak mau bayar lagi tadi masalah gorengan. Lu kan tahu sendiri, kalau gua jarang megang duit recehan. Tadi gua mau ke warung mau beli rokok, nggak taunya ada si Nia lagi jualan. Nah, di situ gua mau bayar, tapi gua nggak punya duit kecil. Kalau gua transfer kan kagak mungkin. Kan lu sama anak lu kagak bisa. Misalnya gua transfer. Saya kasihan sama anak saya Pak Sata. Dagang gorengan untungnya nggak seberapa. Ini malah diutangin sama Pak Sata. Ya udah saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ul. Bang gorengan 5.000 aja. Galer permasalahan. Bang kurang tidur aja loh. Gorengan. Gorengan Bu, gorengan. Gorengan. Gorengan Bu, gorengan. Nah ini ya. Cantik banget sih hari ini. Mau beli gorengan? Enggak. Aku cuma maunya kamu. Kamu kenapa sih gak mau jadi pacar aku? Padahal kamu cantik loh. Nih. Maaf Bang, jangan ganggu aku Bang. Aku cuma mau jualan. Ya aku kan pengen ngebantu kamu. Emang kamu gak capek apa? Tiap hari dagang kayak gini. Coba kalau misalnya kamu jadi pacar aku. Pasti kamu gak capek kayak gini. Maaf Bang, di sini Nia cuma mau jualan, bukan mau pacaran. Apaan kamu ngomong nih ya? Hah? Kamu ngomong apaan? Ki, Apa-apaan? Kamu aktif? apaan lu? Dagangan orang main lu buang-buang belu. Ya elah, lu mah cuma hansip. Buset hansip gini gua aparat Ki. Aparat apaan? Jangan macem-macem sama warga gua lu. Ya elah, cuma hansip kampung Ki, belagu banget lu. Buset hansip kap. Gua laporin perbuatan lu ke RT lu Ki. Laporin. Macem-macem bae lu. Laporin. Lu udah keterlaluan Ki kalau begini Ki lu Ki. Lagu lu udah Gimana ini? Apaan sih? meresahkan warga gua lu. Ki, lu dengerin ya. Perbuatan lu ini bakal gua laporin ke RT. Laporin. Dan ya, sekarang pergi. Biar ini urusan pansip. Pasti kan sih. Ya elah, lu mah sip. Cuman biasanya nggak ada doang. Sip. Beneran kalau sama ngelebihin nyali mah kita berantem sini. Berantem sama lu. Cuma ngabisin energi gua doang. Ya elah, bilang aja lu takut. Dasar pengecut. Cuy. Bener-bener si Rizky. Dari dulu nggak pernah berubah bocah kelakuannya. Dulu si Lina, si Amira, sekarang si Nia. Liatin aja Ki, bakal gue laporin ke RT.
Salam. Teh. Ada apa sih? Duduk dulu deh, Teh. Lah, rumah gua, lu nyuruh duduk. Ada yang masih omongin ini, Teh, soal si Riki. Riki, Ini katanya jamet. duduk dah. Lah, ini peci siapa? Lah. Peci gue ini lagi nih ya. Banyak hal kayak kita. Buat lu sih. Biar rajin sholat sih. Jadi begini, Teh. Mm-mm. Jadi kita tahu kan si Riki. Riki yang bocah muda, Butuh berandalan itu, Teh. yang songong. Iya, bukan songong lagi, cuy, batu palanya itu. Nah, apa itu dia? Nah, tadi saya mau kemari melihat si Nia. Nia itu karyawan PT bukan yang jualan gorengan. Lah, iyalah sini apa ngambil gorengan di sini sama bini gua. Tadi saya mau kemari Mm-mm. kepapakan dia. Itu nggak tahu lagi ngapain si Riki itu ya. Pengen lihat dari jauh. Itu main rambit dia itu tempat gue langsung dibanting be itu. Dagangan sini ya? Nah iya, udah ampar-amparan. Lah, bocah laguan apa ya? Kayak bingung bos saya. Bocah gak ada kapok-kapoknya kali ya. Tapi udah lu tegur tadi. Lah, tinggal ketemu kayak tetap gue kayak lah kan bocah itu mau nantangin gue. Emang rada songong. Dia mah bocah itu rada nangis lagunya. Asbak ambil gue. Kopinya kagak ada kayak. Korek mati lagi tuh mah. Ini mah teh koreknya. Terus bagaimana ini teh masalah si Riki? Saya mau udah bingung banget ngadepin dia. Nah, ini gue bagaimana katanya ini ngerokok. Ngerokok kagak ada koreknya ini. Tadi korek yang korek gue yang gua kasih dari mana? Kok korek-korek juga. Korek gua tadi kan gua kasih ke lu. Dibuang no, kan kotanya mah. Wah, buset. Itu mah bener sih, mau mati masih jadanan itu. Udah bener. Pokoknya nunggu koreknya pas lagi deh. Masukin lagi dah. Bener ini mah. Korek mati. Gimana ngomong-ngomong itu si Riki jadinya? Saya nanya begitu teh. Jadi saya udah laporan mulu. Bagaimana ini tanggapan RT mengenai itu bocah? Emang itu bocah ya udah nggak ada orang tuanya, mamanya udah meninggal, Iya. bapaknya kan nggak pergi, bapaknya kerja. Jadi dia bingung gua mau laporan ke siapa kan ya. Bilang begitu bocah ya. Lah, jadi wader begitu bocah. Tadi mah alim banget bocah itu. Lagi emaknya masih ada mah. Gua ada panggung banyak bocah di kampung ini dia mah. Paling nurut si Rizky sama orang tuanya. Itu bisa begitu. Lakukan dulu pas semperakan bapaknya kawin lagi katanya mah. Dia jadi begajulan. Orang seneng apa gimana gitu. Iya. Udah karena begini ya. Dianya aja nanti lu paranin bilang dipanggil sama gua. Ya, sini aja ke rumah gua. Suruh ke rumah apa ke kantor nih? Di rumah aja dah. Rumah. Rumah aja. Kalau di kantor takut nggak enak. Banyak ada staf lah. Ya enak kita ngomongin takut dia malu. Makanya udah apa? Suruh kesini aja. Sekarang dianya mah? Dia tadi kayaknya itu udah mau jalan pulang teh. Pegat itu sama dia. Naik motor gerang-gerung itu bocah. Lah terus dagangan apa gimana? Kayaknya mah dagangannya mah alhamdulillah ya tinggal sedikit. Saya lihat mah tadi yang dijatuhin sama si Riki itu dibuang, dilemparin apa diapain tuh. Langsung lari. Kata saya, lihat lu Ki. Cakep banget dan berdagangan orang Ki. Tuh malah nunjuk-nunjuk saya, malah nantangin. Dah kayak bocah nangis lagunya itu mau kudu dibawa ke barak militer kali ya, KDM kali ya. Kudunya mah teh kalau punya bela mah punya biaya, kalau punya nomor mah bela apa? Iya KDM. Jadi ada KDM. Ada KDM apa? Kang Deddy Mulyadi. Beda itu Kang Dedinya. Orang staf desa juga jadi. Staf desa itu bukan gubernur. Mm-mm. Jadi ini saya cari nih. Panggil aja dah. Suruh kemari. Suruh kemari. Tungguin atuh. Ya, beliin gua korek ya. Ini tuh gua. Tas. Ya udah. Ganti ntar tuh kopi. Udah rapi.
Tunggu teh. Iya tenang. Benar ya Ricky mah ada pusing aja. Nih teh orang teh. Apaan sih buluk? Lalu gua vlogin mampus lu. Duduk Ki. Iya. Tip duduk lah, mari. Duduk. Masa saya di sini Ki. Lu mari Ki. Tadi korek gua yang suruh beli. Korek. Teh. Kasih ya. 2.000 teh. Tar gampang. Rapi dah. Ini kampung. Emang kampung kekuasaan lo. Lu jangan nunduk aja kalau. No. Lu jangan nunduk aja. Lihat muka gua. Gak ada teh, tadi mah cuma bercanda teh. Bercanda sih lu, jangan kelewatan begitu. Ini ya kan anak perempuan. Jangan lu cuma bisa berani sama perempuan doang. Ini kan kamu bukan kampung bapak moyang lu. Nah, lu dengerin gua ngomong gak sih? Dengerin Pak. Itu lu. Iya. Sini ya. Itu kan dagangannya ngambil sama gua. Dagangan bini gua itu. Ya kan? Lu jangan berani sama perempuan Ki. Ini kampung punya aturan. Jangan seenak jidat lu aja lu. Awas sekali lagi ya. Lu berani macam-macam sama sini ya. Iya. Kan dulu mah lu pinter ngaji, bahaya orangnya. Kenapa lu sekarang jadi begini? Lu mah kalau dibilangin angguk-angguk doang. Angguk-angguk doang ke burung pelatuk. Nyautin. Iya Pak. Pak, belum bisa minta orang tua. Saya paham. Awas, lu jangan sekali-kali lagi ganggu-ganggu Nia. Iya Pak. Apalagi lu sampai berbuat kasar. Ya, Iya Pak. dia lagi usaha. Ini anak baik. Jangan lu ganggu lagi ya. Iya silakan. Udah, lu boleh pergi. Buset pakai ngancem botak. Pak. Ya. Saliman lu, anak pesantren. Korek kok mana? Saya tipik. Iya. Gue mau ngerokok, sampai lupa. Saking Bisa korek pegang juga ya. si Ricky bang. Begitu ya, bocah kalau ada orang tuanya tuh. Sian maknya lu bukan apa-apa. Iya. Nah dulu dia pernah dipadanin orang desa. Iya. Gara-gara pulau bapaknya. Buset bukan main tuh begitu mah. Begitu kalau dia nunduk, iya. Itu mau pergi aja ngancem. Lo ngancem lo? Ih, mesti blogin aja di depan RT. Set, jangan itu. Yakin, siap. Sama saya gitu enak ya. Malu gak orang ya? Oh, Gue bapak gua orang. ganti nasi. Besok sip. Rokok. Kalau ada yang ganggu sini ya, udah tuh langsung lapor aja ke gua. Siapapun orangnya. Sian sini ya. Dia mau bicara rajin apa? Ya baik. Saya juga menesteng ya kan sekarang kondisi bahasanya kan dengar ya lagi kurang sehat lah Lagi sakit. sakit-sakitan sekarang mah. Mas juga tadi saya ngeliat gitu terus si Ricky bener-bener Bro, ngomong-ngomong gimana persiapan ronda malam? ronda mah ya kayak biasa teh keliling-keliling kalau ada yang nemenin saya keliling kalau orang saya tidur di gardu. Udah gampang. Ntar rokok kopi mah lu kemari aja ya. Tapi tuh kalau begitu mah Kalau gua lagi keluar mintanya min gua. siap. Saya mau lanjut nih. Ya udah. Ya. Itu peci buat sholat lu. Bawa ini. Bawa aja biar rajin sholat lu. Ya, alhamdulillah masyaallah barakallah. Teh. Yuk.
Hai Nia. Emang kalau misalnya jodohnya, kita selalu ditemukan mana? Abang duduk di sampingnya ya. Gimana nih ya? Ini kan soal perasaan abang. Abang udah lama suka sama Nia. Jadi gimana nih ya? Dari dulu abang mengagumi Nia. Abang jamin kalau misalnya Nia mau jadi pacar abang, nggak bakal bisa kayak gini dagang. Gimana tuh? Maaf bang, untuk saat ini Nia nggak kepikiran untuk hal itu. Nia cuma mikirin cari uang buat kesehatan. Tapi untuk masalah luka Nia bisa baik-baik ya. Jadi gimana? Ya bang, Nia lupa. Nia, Bang, lepas bang. tunggu nih ya. Ini abang serius sama Nia. Bang, lepasin bang. Tunggu. Kalau misalnya emangnya Nia nggak mau sama abang, Nia tanggung akibatnya semua. Bang, lepasin. Tunggu. Bang, lepas. Nia. Lepasin. Tolong. Ini. Kan gue udah bilang sama lo, buat masalah ini, gue nggak main-main sama lo. Sekarang lo tanggung akibatnya. Tapi bukan kayak gini bang caranya. Kalau dia bilang gak mau, ya dia gak mau. Gak mau gimana? Kan gue udah bilang, kalau misalnya lo mau jadi pacar gue bakal ngejamin semua hidup lo. Emang lo nggak kepengen hidup bahagia, masuk bapak lo tinggal lagi sakit, gue obatin. Kalau dia bilang gak mau bang. Dia gak mau jadi tumbal buat kehidupan abang. Dia bisa nyari makan sendiri, pakai usahanya sendiri. Apaan maksud lo? Ah! Kok abang main kasar sih bang? Tolong. Gue bilang jangan berisik. Gue bilang lu jangan berisik. Gue bilang lu jangan berisik. Gue bilang lu jangan berisik. Dengar nggak? Gue bilang lu jangan berisik. Ya iya, gue bilang lu jangan berisik. Saya akan teriak lebih kencang lagi. Tolong. Maksudnya apa? Hah? Ini gimana? Nia. 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 Ternyata masih hidup. Masih kok bisa dong. Cuman pingsan. Apa gua? Nia, akhirnya
Sian ya Pak Paul, punya anak satu-satunya meninggal lagi. Apa dia masih muda harus meninggal duluin bapaknya. Assalamualaikum Pak RT. Paul. Sabar ya Pak Paul ya. Saya turut berduka cita atas kepergiannya. Dan Pak Paul tenang aja. Saya berjanji akan mengusut tuntas masalah ini sampai selesai. Iya Pak RT, terima kasih. Untuk sekarang kita harus mengurus jenazah Nia secepatnya Pak. Pembunuhnya kalau bisa hukum seberat-beratnya Pak RT. Pasti Pak Paul, pasti kita akan usut. Dia udah merenggut nyawa anak saya. Iya. Nia. Pak RT, saya minta kesalahan Nia dimaafkan Pak RT. Selamat dagang sama Pak RT. Iya Pak Paul, ini anaknya baik, ini anaknya sopan, nah, dagangnya juga rajin. Alhamdulillah Nia belum pernah membuat kesalahan selama ada Pak Paul. Iya Pak RT. Ada-ada aja dah. Si Riki emang biang kerok bocah itu. Udah kena pidana bocah itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ansip. Pak RT, Sip. Pak Paul, Iya Pak Ansip. turut berduka cita ya Pak Paul atas kepergian Nia Pak. Makasih Pak. Yuk, sebaiknya kita kirim Fatihah dulu buat almarhumah supaya almarhumah lancar perjalanannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Illa hadiniyatin wa qulutin soleha khususan ila ruhi almarhum Nia binti Sudin Paul. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manusia Pak RT salah. Bang Paul, saya minta maaf. Saya kemarin saya iri sama Bang Paul. Saya tahu Bang Paul orang baik. Nia, Bapak minta maaf Neng. Bapak banyak salah. Bapak sering nyakitin hati Nia. Sekali lagi Bapak minta maaf. Untuk utang-utang yang ada sama saya akan saya sumbangkan ke masjid Bang Paul. Saya udah gak punya siapa-siapa. Cuma kenangan bersama anak saya. Sekali lagi saya minta maaf Bang Paul. Bang Paul, sabar ya. Mas Hatta, Iya Pak RT. inilah akibatnya kita sudah menanam kebencian, kedengkian kepada seseorang sampai orang tersebut harus kehilangan nyawanya Mas Hatta. Iya Pak RT. Sekali lagi
atas nama pribadi saya minta maaf Pak RT juga sama Pak Hansip. Saya sadar selama ini apa yang saya perbuat semuanya salah Pak RT, Bang Paul, Pak Hansip. Saya minta maaf sekali lagi. Ya Pak Sata, kita kan hidup ini bertetangga, bersosialisasi. Jadi kita sesama warga harus saling merangkul Pak Sata. Ya memang ekonomi warga itu berbeda-beda Pak Sata. Ada yang ekonominya bagus, ada yang belum bagus. Jadi kita itu harus bersosialisasi, bertetangga, mensupport tetangga kita supaya ekonominya bagus. Begitu Pak Sata. Iya Pak RT. Dan kasus ini harus kita usut tuntas Pak Sata. Harus kita adili pelakunya sesuai hukum yang berlaku. Iya Pak RT, tolong Pak RT. Iya Bapak U tenang aja, pasti kita akan usut tuntas. Ya Sip. Kasihan anak saya Pak RT. Kita sama-sama tahu Nia ini anak yang baik dan Nia ini anak yang rajin, anaknya sopan, dan dia pun berjuang demi menghidupi bapaknya yang sedang sakit-sakitan. Mudah-mudahan kita doa bersama Nia ini, kepergiannya ini semoga husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan aja ada orang yang suara ada ini. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Pak Hansip. Pak Paul. Silakan duduk Pak Hansip. Iya. Nah, Pak Hansip. Boleh bertahan ke tempat saya? Kenapa? Begini, Pak Paul. Ya, saya kan namanya aparat nih, hanya menjalankan tugas. Kedatangan saya ke sini sebenarnya saya dengan berat hati mengatakan dan saya kemarin Pak, bukan ini mah rasa barangkali aja ya, namanya rezeki orang kan nggak ada yang tahu. Barangkali Paul udah ada buat bayarnya. Diri kurang sehat. Dagang wangsit. Memang sih ya Pak, Bapak ini juga gimana ya? Saya juga sebenarnya nggak enak mau ini dengan kondisi Bapak yang sekarang. Ya, mana Pak, ini juga kan
kewajiban buat membayar iuran di kampung. Kalau masalah itu ya Pak ya, mungkin nanti bisa saya pertimbangkan ya untuk bicara sama RT. Sebenarnya saya juga kesini dengan sangat berat hati Pak. Lihat kondisi bapak yang sekarang ini yang seperti ini, saya juga sebenarnya nggak tega Pak. Ada iuran kayak gini ke bapak, ya mau bagaimana? Gaji saya kan di situ Pak. Ini tanpa Pak RT. Saat ini Ya mudah-mudahan aja ya Pak ya, RT bisa mengerti dengan bapak, karena kan ya bapak juga kan berjualan dagang goreng kan juga dari istrinya Pak RT. Mudah-mudahan aja bisa dari situ mungkin ya, kalau bapak setuju juga itu juga mungkin untuk bayar iurannya potong dari gajinya yang berjualan bukan. Kalau mungkin kalau RT sih memang sangat bijaksana ya, mungkin bisa aja sih. Kalau saya sih yakin ya Pak ya, Pak RT itu yang memang bijaksana orangnya. Ya mudah-mudahan aja dia bisa mengerti dengan keadaan bapak yang sekarang, dan dia bisa maklumi kondisi bapak yang sekarang, dan bisa meringankan bapak tidak bayar iuran di bulan ini. Oke dah, kalau gitu saya mau lanjut dulu nih ya, mau lagi iuran yang ke warga lain ya. Yuk.